Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sidang jamaah Maghrib Isya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Darul Muttaqin, dan yang saya hormati imam khatib, alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus yang saya hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bagaikan angin yang berhembus sepoi-sepoi pada malam hari. Angin itu tidak akan dapat kita genggam, tapi hanya bisa dirasakan. Angin tersebut tidak akan dapat tangan kita untuk menggenggamnya, tapi angin itu hanya bisa dirasakan oleh kulit kita saja. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa hidup kita ini Pak Bu, mulai dari kita dilahirkan oleh orang tua kita, sehingga kita diasuh oleh dia, sehingga timbul kita menjadi besar, kemudian kita menjadi dewasa, kemudian kita menjadi seorang pemuda, pemudi. Tanpa terasa umur sudah tua. Apa perubahan yang terjadi di dalam diri kita? Di masa muda rambut kita hitam, tenaga masih kuat, kulit tidak keriput, masih bagus, halus dan lembut. Tapi tanpa terasa rupanya sudah ada perubahan di dalam diri kita. Rambut yang dulunya hitam sekarang sudah berubah menjadi putih. Kulit yang biasanya halus lembut sudah berubah menjadi keriput tanpa kita rasakan. Sudah dapat kita menikmati itu. Tapi toh kenyataannya, walaupun kita sudah tua, walaupun sudah banyak perubahan di dalam diri kita, tapi masih banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah terhadapnya. Banyak manusia itu terlupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan itu malam hari ini, maka bersama-sama kita mengucapkan kepada Allah, mengucapkan rasa syukur kita, yaitu adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah. Untayan solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis dituliskan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan perawi hadis Al-Imam Ad-Dailani, hadis dengan sanad an Umamah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Khamsu layalin la turaddu fiha da'watan. Sekira maknanya, kata Rasulullah, ada 5 malam. 5 malam ini apabila ada seorang hamba bermunajat dan berdoa kepada Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la turaddu fiha da'watan, bahwasanya Allah tidak menolak doa seorang hamba itu. Malam apa aja itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ada 5 malam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalun lailatun min Rajab. Yang pertama kata Rasulullah adalah malam pertama atau tanggal 1 masuknya bulan Rajab. Ini palingan sekarang masuk bulan Rabiul Akhir. Habis bulan ini nih tanggal 28 nih, 29, 30 itu Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir masuk Jumadil Awal. Setelah Jumadil Awal masuk Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir masuk Rajab. Lebih kurang 2 bulan lagi, Pak. Bu yang dirahmati Allah, maka masuklah bulan Rajab, bulannya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil oleh Allah, yaitu dengan Isra wal Mi'raj, diangkat sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan lagi. Malam yang kedua, Lailatun Nisfu, Lailatun Nisfi min Sa'ban. Setelah bulan Rajab bergeserlah kepada bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban kata Nabi ketika pertengahannya yang disebut dengan istilah nisfu Sa'ban, 15 hari, itu adalah pertengahan bulan Sa'ban itu. Pada malam hari itu ketika seorang hamba mereka bermunajat berdoa kepada Allah, maka Allah tidak tolak doanya, Pak. Itu malam yang kedua. Lalu yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Jum'at. Nah, nih Lailatul Jum'at, yaitu adalah malam Jumat. Malam kemarin, malam Jumat, itu malam yang ketiga. Malam yang keempat dan kelima, Lailatul Idaini. Apa itu? Malam yang keempat adalah ada 2 hari raya, Pak, di dalam Islam. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Sudah sempurna 5. Yang pertama tadi malam Rajab, malam pertama pada bulan Rajab. Yang kedua adalah nisfu Sa'ban. Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat adalah malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima adalah malam hari raya Idul Adha. Ibu sudah tahu hadis ini kan? Bu, ibu sudah tahu hadis ini kan? Belum. Bapak sudah tahu hadis ini, Pak? Sudah. Cuman untuk mengamalkan. Nah, hadirin yang berbahagia, kalau kita pilih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau malam yang 5 ini yang setelah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama adalah malam 1 di bulan Rajab,
berapa kali dalam satu tahun Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Satu kali dalam satu tahun. Lalu nisfu Sya'ban berapa kali dalam satu tahun? Satu. Yang ketiga, Lailatul Jumat berapa kali dalam satu tahun? Berapa kali? Banyak. Hitunglah. Dalam satu bulan tu empat Jumatnya. 4 kali 12 berapa? 24. Enggak. Lah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau malam Idul Fitri, Idul Adha satu kali dalam satu tahun, mungkin umur kita pada saat ini ada umurnya yang 75 tahun, taruh dah lebih daripada umur Nabi. Hadirin yang berbahagia, mungkin tak akan sempat lagi besok atau 1 Rajab ini. Mana tahu, ajalkan itu ketentuan Allah. Habis selesai ini solat Isya, pulang kita ke rumah, tak tahu kita entah bisa kita menjamin besok entah hidup atau tidak. Cuman kita hanya berikhtiar kepada Allah dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan Allah hidupkan kita besok pagi dan hidup kita akan lebih baik daripada hari ini. Ini doa kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil dengan ringkas, hadirin yang berbahagia, rasanya kalau malam 1 Rajab tu tidak sanggup, sebab satu kali dalam satu tahun. Kemudian nisfu Sya'ban pun juga. Tapi yang insya Allah yang kita bisa amalkan, yaitu kebanyakan kita adalah di malam Jumat. Doa kita tidak ditolak oleh Allah. Ustaz, ambola berdoa Ustaz, ndak setiap malam Jumat Ustaz dah. Bila setiap malam, apa doa ibu tu? Doanya rupanya setiap malam habis tahajud atau habis solat maghrib atau habis solat isya atau habis solat subuh, setiap ia berdoa yang diminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, turun dan jatuhkanlah kepadaku duit 1 karung. Contoh nih, ya Allah, ya Tuhanku, besok kan hari Ahad atau hari Senin, ya Allah, lancarkan usaha suami saya, ya Allah, lipat gandakan gajinya, ya Allah, supaya besok hari Senin kami berangkat ke showroom lalu membeli mobil mewah Fortuner. Itu kan doa, Bu. Doa kan, Pak? Doa. Arti doa itu apa? Meminta. Kepada siapa kita meminta? Kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Kalau meminta ke lain kepada Allah itu namanya baharu. Baharu itu boleh berubah-ubah. Ini contoh kita baharu nih. Yang khalik itu adalah Allah. Kalau meminta yang kekal itu adalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, waktu yang tepat yang diizinkan mungkin oleh Allah kita berdoa kepada Allah, yaitu adalah malam Jumat. Malam Jumat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau hari Jumat itu sangat-sangat diagung-agungkan. Sebab kenapa, hadirin berbahagia? Ada 6 hari dalam 1 minggu, 1 pekan. Ada 6 hari, mulai dari hari Senin, ya kan? Hari Selasa, ya kan? Jangan kita hitung dari situ dulu, dari Senin tuh. Tidak mungkinlah kita berhitung dari 2, dari 1 dulu. Satunya mana? Ahad. Kalau orang Masehi yang bilang Minggu, Ahad, berhitung tidak mungkinlah dari 2, harus dari 1. Ahad. Ahad tahu kan? Apa arti Ahad?
satu. Ahad itu artinya satu. Satu. Isnain, Senin, dua. Kemudian salasa artinya tiga. Kemudian khamsin, Rabu, empat ya. Khamsin berapa? 5. Nih, kemudian Sabtu 6, sabit atau sita 6. Kenapa bisa berbeda hari Jumat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kenapa dilangkahi hari Jumat ini tinggal di tengah-tengah? Ini hikmah yang paling besar. Keutamaan di hari Sayyidul Ayyam, yaitu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Kalau di bulannya satu tahun tuh penghulunya daripada bulan-bulan adalah Sayyidu Syahrul Ramadan. Kalau mulai dari mulai dari Muharram sampai kepada Zulhijjah, maka penghulu bulannya adalah bulan Ramadan. Kalau dihitung hari mulai dari Ahad sampai Sabtu, maka penghulu harinya adalah hari Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keistimewaan dan keutamaan daripada hari Jumat itu? Hari Jumat kita laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Nih Bu, Bapak, kira-kira perlu dan penting tak sholat Jumat? Penting tak Bu? Bu, penting tak? Penting. Saya mau nanya kepada Bapak yang sering sholat Jumat. Kalau Ibu tak pernah, Bu? Pernah Ibu sholat Jumat? Enggak, Bapak kira-kira menurut Bapak penting tak sholat Jumat? Penting. Kenapa? Hadirin yang berbahagia, makanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Jum'ah ayat 10, ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 jatuh sebelah situ. Tuh ayatnya tuh. Bu, itu ayatnya tuh. Nampak? Bapak nampak? Bisa Bapak membacanya kira-kira? Bisa? Kali ini nampak Pak? Tidak nampak kan? Nah tuh sudah dituliskan oleh tukang seni, yang tukang tuliskan di situ. Itu surahnya surah Jum'ah, ayatnya ayat 9. Ini surahnya surah Jum'ah juga, ayatnya ayat 10. Berarti lengkap. Penting salat Jumat Pak, penting. Hadirin yang berbahagia, ini diseru oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Jum'ah ayat 9? Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Tuan, lain nampak dia apanya kan? Nampak kan aja lebih tuh melancar urusan kita. Walaupun itu sejenis kaligrafi nampak. Serahkan kepala aja lah sakit mencelik. Tapi lantaran awak tu hafal Ibu yang dirahmati Allah. Tu kata Allah dalam Al-Quran, hei orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fantasiru fi apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Kan fas'au ila zikrillah wazarul bay'. Ibu ini entah nampak dia entah indah ni. Kayaknya nak nampak Ibu. Ayatnya mungkin nampak tapi kayak tali bebalun. Iya. Tuh surah Jum'ah itu penting Pak, penting nih disebutkan Allah.
Berarti salat Jumat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah hukumnya wajib. Kenapa saya katakan jemaah dirahmati Allah? Sebab disebut oleh Allah adalah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Artinya apa? Tinggalkan dulu jual beli kalau sudah datang masuk salat lah. Di situ saya sudah dapat dengan pikiran otak kita bahwasanya penting. Makanya salat Jumat itu wajib Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah melaksanakan salat, datang ke masjid. Kapan waktu salat Jumat Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat Jumat itu adalah tidak jauh beda dengan salat zuhur. Tergelincir matahari sedikit di tengah-tengah kepala kita, berarti waktu zuhur. Jadi salat Jumat tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu termasuk pengganti daripada salat zuhur. Berapa rakaat salat zuhur Bapak Ibu yang dirahmati Allah? 4. Berapa rakaat salat Jumat Bapak? 2. Lah, makanya diubah hadirin yang berbahagia, sebelum sholat itu maka ada namanya khatib yang membaca khutbah. Dan pertama khutbah yang pertama, kemudian yang kedua adalah khutbah yang kedua. Makanya hadirin yang berbahagia, bagi jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita datang melangkah dari rumah menuju ke masjid mau melaksanakan salat Jumat, maka sebagus-bagus salat Jumat kita sebelum khatib naik ke atas mimbar. Bu, ibu kalau mau tidak sia-sia salat Jumatnya, salah. Bapak kalau mau tidak sia-sia salat Jumatnya, maka datanglah lebih awal. Kenapa? Karena itu adalah sebaik-baik kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih solat kita Bu yang dirahmati Allah, kita ambil saf yang pertama, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Solat saf yang pertama itulah yang lebih baik. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagi laki-laki. Kalau perempuan yang paling baik safnya adalah paling belakang. Wah, belakang tuh. Kalau ibu mau sholat berjamaah, jangan di depan saf laki-laki, karena itu tidak baik. Banyak mudaratnya. Sebagusnya mana kata Nabi? Sebagus-bagus saf bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, laki-laki yang paling depan. Sebagus-bagus saf bagi perempuan yang melaksanakan sholat berjamaah, safnya paling belakang. Tapi ibu enggak disisihkan, tidak. Cuman itulah waktu, tempat yang tepat, yang sesuai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia sholat Jumat tapi sholat Jumatnya tidak diterima, boleh dikatakan, atau sholat Jumatnya sia-sia. Kenapa hadirin berbahagia? Ambo kadang-kadang terpancing emosi Pak Bu yang dirahmati Allah. Kado baik itu setiap ambo mengisi menjadi khatib, itu yang datang terlebih dahulu paling banyak 21 orang. Bayangkan tuh, waktu sudah datang, aduh, sebahagian azannya lah 2 kali lagi.
Lah separuh mati muazin memanggilnya dengan memanggil azan. Sudah 2 kali. Yang datang ketika azan kedua saya naik mimbar, yang datang lebih kurang 21 orang. Saya hitung, Bu. Saya hitung 21 orang. Tapi bukan di masjid ini. Di masjid ini mungkin 12 orang lah mungkin. Banyak. Alhamdulillah. Kalau di sini mungkin tidak, tapi kalau masjid jalan, ya saya perhatikan, makanya saya terpancing emosi. Ini sah atau tidak sholat Jumat saya nih? Tapi gimana lagi hadirin berbahagia? Tapi alhamdulillah setelah saya selesai menyampaikan khutbah kedua, tengok udah penuh masjidnya. Rupanya saya perhatikan ketika khutbah, saya ketika khutbah tidak mengartikan konsep lagi, Pak. Yang saya perhatikan orang nih. Saya tengok di samping kiri ada di terasnya lah. Ketika saya ngomong ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa sibuwa kok belakang. Lah lo maju arsik nih. Arsik tahu kan? Lah lo maju tarik rokok lah habis 2 batang lah bajibun asok nih teras nih. Kira-kira Pak mana lah menurut ibu bapak yang dirahmati Allah sah kira-kira solat Jumat itu? Kalau sahnya sah mungkin. Tapi kalau kata-kata ini mulai dari khatib naik ke atas mimbar maka sudah terhitunglah rakaat kita. Sudah terhitung. Ini bagi laki-laki nih, hadirin yang berbahagia. Kalau ibu-ibu terserahlah, kalau mau datang ke masjid boleh, tidak saya larang. Tapi kalau tidak datang pun juga tidak apa-apa. Itu pun juga termasuk sunnah Nabi. Kalau ada kesempatan datang silakan. Mau mendengarkan khutbah khatib, apalagi khatibnya agak ganteng sedikit kan. Tapi kalau khotibnya agak tua-tua, mengecek aja lah payah, alah gigi lah ompong pula, anda kan selera ibu. Hadirin yang berbahagia, kalau ganteng mode ustad go ayo. Banyak yang tidak suka. Hadirin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ni, makanya bapak ibu yang dirahmati Allah, syarat salat Jumat itu adalah yang pertama dia laki-laki Islam. Laki-laki Islam. Copek pula le waktu itu. Baru sekalimat baru mengecek lah sampai aja 9 boleh seboleh. Memang hadirin yang berbahagia. Lah sampai di mana tadi Pak? Sampai di situlah. Lah syarat melaksanakan sholat Jumat itu adalah yang wajib adalah laki-laki yang Islam. Nyo kadang-kadang lain modelnya Bu, tampangnya laki-laki tapi jiwanya pedusi. Molenggo aja boleh alana, mau deitik pulang potang. Siapa tu Pak? Itu makanya kalau ustaz kini kok Pak, kalau solat jenazah lah bingung. Kado bingung kalau laki-laki ketika takbir nan ketiga itu doanya domirnya kita pakai Allahumma ghfir lahu. Iya kan Bu? Iya kan Pak? Takbir nan ketiga solat jenazah doanya domirnya dipakai untuk laki-laki Allahumma ghfir lahu. Kalau si mayit jenazah tu perempuan, domir takbir nan ketiga dari hu berubah menjadi ha. Kita berbeda laki-laki sama perempuan Bu. Makanya berbeda pula domir nan awak pakai. Makanya sekarang ustaz banyak nan bingung ketika solat jenazah. Kalau laki-laki Allahumma ghfir lahu, kalau pedusi Allahumma ghfir laha, kalau bencong Allahumma ghfir lahu ha. Iya kan Pak? Iya Bu. Soalnya 2 jenisnya Bu. Entah dikatakan laki-laki atau enggak. Tentu pakai domir kedua-dua.
Bingung sekarang ustaz ketika solat jenazah tu, maka kalau nak solat jenazah ditanya elok-elok, iko laki-laki jenazah ko, iko perempuan jenazah ko, iko bencong jenazah ko, ditanya. Allah kena sobuk bapak ibu yang dirahmati Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Zakar laki-laki, unsa perempuan. Tak ada di sobuk Allah bencong banci dah bu. Pak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ni yang membingungkan. Makanya wajib solat Jumat datang ke masjid adalah laki-laki. Kenapa hadirin yang berbahagia? Kenapa tidak perempuan? Kalau perempuan sudah jauh beda. Beda kita bapak ibu yang dirahmati Allah. Kalau perempuan maaf cakap dia ada halangan. Tapi kok laki-laki punya halangan gawat. Nya perempuan yang punya tanggal merah bu. Pak yang dirahmati Allah. Iko masjid rumahnya dokek dari masjid, tapi boyek kaki untuk melangkah ke masjid. Lah separuh mati muazin mengumandangkan azan, dah juga mau datang ke masjid. Apalagi solat Jumat. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu nampak tamu syarat wajib melaksanakan solat Jumat. Yang kedua adalah dia mukim. Mukim tu lah tahu ibunya. Mukim tu menetap, tetapnya di situ. Di situ tempat rumahnya, di situ tempat makannya, di situ tempat tidurnya, di situ sadualahnya bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti wajib bagi dia untuk melaksanakan solat Jumat. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, bagaimanapun kesibukan awak bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah datang waktu solat Jumat, maka tinggalkan dulu apapun jenis perbuatan yang kita perbuat, tinggalkan kata Allah, sebab masih ada lagi yang lebih penting, yaitu adalah solat Jumat yang kita lakukan pada hari Jumat. Alah pak, paham sampai di situ? Alah bu, olah. Hadirin sidang jemaah bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ono boleh, masih lama leh. Sekitar 1,5 jam lagi. Hadirin yang berbahagia itu syaratnya, syarat wajib untuk melaksanakan solat Jumat. Hadirin yang berbahagia, kita lanjut nih, keutamaan daripada solat Jumat. Apa keistimewaan daripada solat Jumat atau hari Jumat itu? Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling utama adalah solat. Orang yang melaksanakan solat Jumat itu, keutamaan bagi dia adalah sama seperti orang yang melaksanakan haji. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Bagi siapa itu? Bagi orang yang miskin, bagi orang yang fakir. Maka ini sama serupa dengan orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Bagi siapa tuh? Bagi orang yang fakir. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Bahwasanya orang yang melaksanakan solat Jumat itu sama serupa atau dengan orang yang melaksanakan haji bagi orang yang fakir, orang yang tidak mampu. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu keutamaan yang paling utama bagi orang-orang yang mau melaksanakan solat Jumat. Yang kedua adalah hadirin yang berbahagia, keutamaan bagi orang yang melaksanakan solat Jumat adalah seakan-akan ia mendapatkan pahalanya itu adalah puasa dan solat selama 1 tahun. Itu makanya bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sia-siakan solat Jumat kita, ini bagi laki-laki, kalau kita sia-siakan, orang sudah
khatib sudah naik mimbar, kemudian sudah membaca khutbahnya, kemudian khutbah pertama dan khutbah kedua, kita masih main. Kita sudah datang dari rumah, tapi kita tidak langsung ke dalam masjid, maka kita melaksanakan sholat Jumat itu sama dengan sia-sia, tak ada nilai pahalanya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat adalah seakan ia puasa dan sholat selama 1 tahun. Sholatnya cuma 1 kali dalam 1 minggu, Pak, 1 pekan, yaitu adalah hari Jumat. Ini keistimewaan dan kelebihan daripada hari yang disebutkan oleh Nabi itu tadi. Kalau kita bermunajat kepada Allah, kalau kita berdoa kepada Allah, la turaddu, Allah tidak menolak doanya. Ini saya disebutkan Nabi, Bu, yang dirahmati Allah, adalah tidak ditolak Allah berarti diterima. Ini berbeda ini. Hadirin berbahagia, bukan dikabulkan. Kalau dikabulkan nanti langsung dibalas. Ini kata Nabi adalah sebagus malam kita berdoa, kata Nabi SAW, atau di malam Jumat, atau di malam 1 bulan Rajab, atau di malam pertengahan nisfu Sa'ban, atau pada malam Idul Fitri, atau pada malam Idul Adha. Pada malam itu kita berdoa, kata Nabi SAW, la turaddu, maka Allah tidak tolak doa kita. Ibaratkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mau masuk kerja, lalu kita tulis surat lamaran, kemudian kita antarkan ke tempat pekerjaan, tidak ditolak oleh orang pengusaha tersebut, berarti dia diterimanya. Lalu kapan dibalas oleh mereka, kapan dipanggil oleh mereka supaya kita bisa bekerja, belum tentu tahu kita. Iya kan, Pak? Iya kan, Bu? Seperti itulah permisalan dan perbandingan kalau kita melaksanakan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak oleh Allah. Kalau tidak ditolak kalimatnya berarti diterima doa kita. Tapi kapan dikabulkan Allah, wallahu a'lam. Langsung dikabulkan malam itu doh, Bu, Pak, yang dirahmati Allah. Cuman kapan diijabah, dikabulkan Allah? Kalau kita orang yang beriman, kapan dikabulkan oleh Allah? Di saat kita membutuhkan, baru di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, sudah Ustaz rasakan itu? Alhamdulillah sudah. Di mana di waktu saya sempit diijabah oleh Allah doa saya yang 15 tahun dulu sebelum saya menikah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, dapatkan saya jodoh. Dapat, alhamdulillah. Iya, dapat. Sekarang udah berapa anggota Ustaz? Alhamdulillah sudah 3 anggota saya. Ustaz masih muda nampak. Iya, memang muda. Udah lama mati leh. Hadirin sidang jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu doa kita. Apa sebagusnya kita berdoa? Yang kita doakan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukanlah meminta materi saja, tidak. Yang akan kita doakan itu adalah diri kita dulu. Kita bersihkan hati kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, dalam Allah ya Tuhan. Sikit lagi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum wa a'malikum. Itu yang disampaikan oleh Allah. Tapi dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah
tidak melihat dari poster tubuhmu yang begitu bagus menawan, dan begitu juga hartamu tidak dipandang oleh Allah, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Kalau hatimu kotor, Allah tahu. Kalau hatimu bersih, Allah pun juga tahu. Sekalipun saya tidak tahu apa isi hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi Allah Maha mengetahui. Itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati dipandang, baru amal ibadah kita. Hadirin sidang jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada kata yang saya keluarkan dari mulut ini, saya meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada maaf, Pak? Ada maaf, Bu? Alhamdulillah. Maka dengan itu saya undur diri, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.